Misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses, Pak. Kita tuh masih proses, belum ada hasil. Makanya jangan ya, maaf ya, saya nggak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Jangan loh, Pak. Itu kata Bapak ngasih ide loh, Pak. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Gua sudah tidak mengerti lagi pola pikir Mamang Dewan yang satu ini. Kerjaannya cuma nakut-nakutin rakyat. Selalu menyampaikan pesan pesimis terhadap masyarakat. Ono, lu sebagai wakil rakyat seharusnya mewakili rakyat. Ono, di saat masyarakat sudah optimis ya anaknya dikirimkan ke barak militer untuk melatih kedisiplinan, mengubah karakter anaknya, berharap anaknya tidak nakal lagi, tidak membuat gaduh lagi, tawuran lagi, dan keluar dari geng-geng motor dan sejenisnya. Ini dewannya malah mematahkan harapan mereka semua dan menggiring opini bahwa pendidikan di militer itu malah akan membuat anak berkumpul kembali, membuat geng-gengan. Ono, greget gua anjir. Kalau gua ngikutin pola pikir Ono nih ya, jangan-jangan Ono ini setelah selesai masa jabatan 5 tahun sebagai anggota dewan, saya curiga Ono akan jadi tukang parabot. Karena kerjaannya cuma ngoceh di dalam mobil. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh, ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu ya Pak. Kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel. Saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan kebijakan ini, dan saya sepakat dengan teman-teman Komnas HAM, Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, ya, Institute for Criminal Justice Reform, ataupun Ma'arif Institute, ya, yang tentu memiliki ya pandangan mendalam soal ini. Bu Sofia bisa nanya langsung. Sebelumnya, Boleh dengan senang ya. hati Bu Sofi. Apa Silakan. karena pendidikan ala militer itu di negara lain itu tidak bisa menjadi patokan anak jadi berubah, sehingga Indonesia tuh kayaknya dengan anak yang tawuran apa kok anteng-anteng aja? Apa karena program di negara lain aja kagak ada perubahan nih buat anak yang maaf yang nakal. Oke. Jadinya ya udah ngapain juga kita terapin, ya udah biarin aja. Harusnya kan kalau dengan seperti itu aja tidak ada perubahan di anak-anak muda ini, harusnya kan perhatian dari negara itu lebih dong Pak. Baik, Harus lebih terima dong. kasih pertanyaannya Bu. Nah, Saya iya. sepakat. Kita tidak boleh utopis. Hidup suara rakyat. Tepuk tangan. Oke. Saya sepakat bahwa kita tidak karena kan boleh. kata Bapak kan di negara lain itu kan katanya di Amerika dihentikan karena tidak ada perubahan yang signifikan. Iya. Justru anaknya lebih cenderung ke Meningkatkan kejahatan itu kenakalan lebih 6%. inilah anggaplah lebih lihai lah kalau kayak orang Bekasi mah ya Pak. Apa karena di sana itu Iya. tidak ada hasilnya. Jadi Oke. di Indonesia itu ya udah dibiarin aja gitu loh Oke. Pak. Oke, Dijawab dulu good. ya. Saya jawab. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya sepakat. Kita tidak boleh utopis. Ya, kita memberikan kritik, kita juga harus menawarkan sebuah solusi. Solusi apa yang saya tawarkan? Pertama, solusinya bukan barak militer. Menurut saya, solusinya adalah ekosistem dukungan, supportive ekosistem. Itu dibangun atas apa? 4 hal. 1, sistem pendidikan yang memulihkan, restorative education. Lalu kedua, dukungan psikologis berbasis komunitas. Lalu ketiga, fasilitas konseling yang diperbanyak. Kemarin saya apresiasi Kemendikbudrismen meningkatkan pelatihan untuk guru BK. Dan yang keempat, pendekatan yang memulihkan relasi anak dengan sosial keluarga, dengan teman, dengan masyarakat. Itu solusi jangka panjang dan pendek. Lalu kedua, solusi jangka panjang yang bisa dilakukan, saya pikir adalah memperkuat sistem dukungan psikososial kita. Lalu pendidikan karakter berbasis empati.
Jadi anak yang tadi melakukan kenakalan, misalkan disebut seperti itu, menurut saya dia tidak akan berhenti ketika dengan latihan fisik ataupun tadi ya pelatihan yang mungkin sekedar materi, tapi kita harus melakukan pendekatan berbasis empati, termasuk saran saya ini untuk pemerintahan Pemprov Jabar dan rekan-rekan DPRD, satu, ke depan harus menerapkan kebijakan berbasis data. Ya, ini penting saya pikir. Tidak lagi menggunakan asumsi, opini, ya pandangan pribadi. Kita ini mengelola negara, dampaknya ke puluhan juta orang. Apakah pernyataan Dr. pantas Gamal ini jika kita bertolak menggunakan belakang, pendapat pribadi untuk membangun sebuah regulasi? Lalu kedua, menurut saya bedakan pendidikan militer sama pendidikan karakter. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ingin memperbaiki, banyak hal yang bisa dilakukan dengan pendidikan karakter. Ketiga, ini yang penting, indikator anak nakal itu seperti apa? Saya pikir ini harus dimatangkan. Jangan sampai indikator anak nakal ya ditentukan tanpa kajian yang mendalam, termasuk cegah stigma anak nakal ya, itu memberikan beban Dr. yang Gamal, berat untuk tapi mereka. dengan pemilihan diksi dihentikan. Terakhir satu poin ya. Terakhir. Bicara dengan berbagai stakeholder. Setiap mau mengambil kebijakan, undang tadi teman-teman PGRI, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, mereka sudah DPRD. berpengalaman, mereka pakar-pakar pendidikan, mereka sudah belajar puluhan tahun, fokus di bidang pendidikan. Pendapat mereka itu penuh dengan knowledge ya, analytical thinking yang mendalam dan pre-existing knowledge yang memadai. Demikian. Terima kasih. Dr. Gamal ini dihentikan namanya. Padahal di luar sana yang kami dengar ya, yang kami potret ribuan orang mengantri dengan kuota 2.000, anggaran 6 miliar rupiah. Tapi caranya jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan. Lalu harus pakai cara apa, Pak Adel Setiawan? Pakai bilang polisi aja Caramu nggak gimana tahu. Pak Adel Setiawan? Udah serahin aja ke Kang Deddy Mulyadi. Ini kan udah merupakan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Udah lu jangan terlalu banyak ngeritik. Bu Sophia adalah salah satu contoh masyarakat yang bisa memberikan suatu cambukan bagi anggota dewan kita, yang mana kita tahu mereka hari-hari ini gencar menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat. Bu Sophia di situ mengatakan, ya daripada kita menunggu pemerintah, ya kan, yang ada aja udah ini. Daripada kita katanya menunggu anggota dewan yang nggak tahu kerjanya apa. Mas Ono malah senyum di situ. Mas Ono, Anda itu anggota dewan tuh, ya. Ya kalau misalkan Anda mau mengkritisi ya ketika dikeluarkan kebijakan dari seorang gubernur itu, ya kan, siapapun itu, mau anggota dewan kayak DPD, aktivis, orang tua yang katanya namanya Adel Setiawan itu, ya kan, kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Ini kan sudah terjadi. Nah, silahkan analisis menggunakan data, begitu, dan cek ke lapangan secara langsung, kumpulkan tuh melalui survei-survei yang Anda lakukan. Sehingga Anda ketika menyatakan ini program bermasalah dan salah, melanggar aturan dan lain sebagainya, Anda berbasiskan data. Kalau cuma ngomong doang, gua juga bisa. Nah, inilah salah satu contoh Bu Sophia dengan lugunya. Dia mengatakan polemik yang ada di benaknya, apa yang menjadi keresahan kepada perwakilan-perwakilan kita yang duduk manis di sana, tiba-tiba berkomentar ketika ada pemimpin daerah membuat kebijakan yang justru malah didukung masyarakat. Keren Bu Sophia, lanjutkan. Debat masalah anak masuk ke barak militer. Gue cuma mau fokus tentang ungkapan Bapak Adel ini. Jadi si Bapak Adel ini mengatakan kalau anak-anak yang dibawa ke barak militer itu hanya menjadi kelinci percobaan. Nah, di sini gue mau jelasin ke Bapak ini dan ke orang-orang yang berpikiran seperti Bapak Adel ini. Jadi gini ya Bapak, tidak ada suatu hal yang bisa dilakukan tanpa adanya proses. Dan lucunya dari Bapak Adel ini, dia mengatakan bahwa anak-anak nakal yang baru keluar dari barak militer itu hanya akan selalu dianggap sebagai anak-anak nakal oleh orang lain. Bapak, saya cuma mau ngasih tahu nih ke Bapak, itu hanya di pemikiran Bapak aja. Kalau Bapak selalu mengatakan itu di depan orang lain,
itu akan menjadi dorongan orang lain untuk berpikiran seperti Bapak. Jadi gini Bapak kan udah bilang, bentuknya karakter anak itu tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, karakter anaknya juga akan buruk. Dan sekarang, anak-anak yang buruk itu sudah dibawa ke lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih disiplinkan. Ya otomatis bakal menjadi baik dong Bapak. Bapak Adel ini jangan selalu memaksakan egonya dong untuk menang. Dan Bapak Adel ini ikut debat hanya untuk menghentikan kebijakannya doang, bukan mencari solusi. Ujung-ujungnya apa Bapak bilang? Kenapa harus di militeri, bukan di tempat yang lain? Ya maksud gue gini, kalau udah nggak ada solusi tempat yang bagus, ya udah kenapa nggak itu aja? Emang ini Bapak Adel ini si batik kuning ini emang aduh kadang-kadang emang. Dan Bapak juga bilang kalau dari pihak militer nggak ada hak untuk pendidikan anak. Bapak, semuanya ini sudah ada persetujuannya. Persetujuan dari orang yang menjalankan kebijakannya, persetujuan dari setiap orang tua muridnya. Dan persetujuan yang paling valid adalah persetujuan dari orang tua anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga pada mau kan dimasukin ke barak militer. Sekali lagi nih, udah Bapak mah mendingan diem aja. Bapak tuh nggak diajak main. Buat pejabat-pejabat yang ngeributin barak militer, kalian kemana aja? Oi, di pesantren udah lama itu. Badung dibotak. Wah, apa lagi? Lagi saya. Pesantren, masang keramik, masang bata, melester, pulang saya jadi tukang. Dalam arti saya bisa mengerjakan semua pekerjaan tukang. Kan bermanfaat untuk saya. Waktu kerjanya badan gerak. Hari sia kemana ngeributin barak militer. Kang Deddy yang ketinggalan zaman. Itu metode pesantren. Cuma bedanya dititipinnya di TNI. Kalau argumen kalian, mana undang-undang yang memberikan wewenang TNI bla bla bla. Saya tanya, mana undang-undang yang melarang TNI ikut mendidik anak bangsa? Sembrot padahal. Embrot, kalian itu embrot. Apalagi rel tuh lurus. Kalau rel diduduk di kursi tuh nggak ada, rel embrot namanya. Itulah Bang Ono yang dihujat netizen atas statementnya berbahaya yang tak harusnya diucapkan. Secara tidak langsung dia merendahkan harga TNI. Jangan banyak bicara bila tidak bermutu. Masa bilang habis keluar dari barak dia akan membentuk geng? Apa pantas itu diucapkan? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.